Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistianingsi, NIM T20191185. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan. Proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses yang monoton dan terjadi sebagai suatu rutinitas. Yang ketiga yaitu menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya, sehingga sarana dan fasilitas akan dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat yaitu merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan. Hal-hal yang penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang miliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa seorang guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru yang baik adalah guru yang mempersiapkan rencana pembelajarannya sebelum dia mengajar. Persiapan ini berfungsi sebagai skenario proses pembelajaran agar lebih mudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah pada tujuan pembelajaran. Setiap guru, biasanya pada satuan pendidikan, itu berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis, agar pembelajarannya tersebut bisa berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemampuan sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan 4 kompetensi guru dan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi atau kemampuan dan keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Contohnya seperti dari segi karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang pendidik, yaitu sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang pendidik karena para guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal yang cukup teknis
dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Contohnya seperti seorang guru harus menguasai materi pelajaran yang diampu. Berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan keterampilan atau cara berkomunikasi antara guru dengan siswa, atau dengan sesama guru, atau sesama pendidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Contohnya seperti guru mampu bersifat inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga. Guru juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang harus saya siapkan jika saya diterima sebagai seorang guru? Yang pertama yaitu guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pendidik juga harus mempersiapkan media apa yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum pendidik mengajar. Yang keempat, pendidik harus menentukan pendekatan, model, metode, dan strategi dalam proses mengajarnya. Yang kelima yaitu memahami karakter siswa. Yang pertama yang tadi kan guru harus mempersiapkan rencana pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang pendidik untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi, ini sangat diperlukan bagi seorang pendidik. Yang kedua yaitu guru harus mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat peraga atau media belajar yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Media pembelajaran harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik perhatian siswa. Gunanya ini untuk merangsang kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Kognitif sendiri memiliki pengertian ranah yang mencakup kemampuan berpikir siswa yang merancang pengetahuan, hafalan dan ingatan, pemahaman, dan analisis. Yang ketiga yaitu guru harus mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran. Ini sangat penting bagi seorang guru untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan agar mampu mengajar secara maksimal. Selain itu, seorang guru harus menguasai materi agar akan merasa nyaman dalam mengajar sehingga bisa menaikkan rasa percaya diri seorang guru. Yang keempat yaitu pengajar atau pendidik harus menentukan pendekatan, model, metode, strategi dalam beliau mengajar. Jadi sebelum mengajar, seorang guru harus sudah terlebih dahulu menentukan pendekatan, model, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat pada peluang akan tercapainya tujuan pembelajaran akan semakin besar. Yang kelima yaitu memahami karakter siswa. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, salah satu hal yang cukup penting dalam
mengajar adalah sebaiknya seorang pendidik harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Untuk mengenal dan memahami karakter peserta didik bisa lakukan dengan pendekatan personal. Kenapa kita harus memahami karakter peserta didik? Karena kita harus paham bahwasanya setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda. Dengan mengetahui karakter peserta didik, guru bisa menentukan strategi yang tepat dalam mengajar. Pertanyaan yang kelima yaitu memilih kompetensi dasar mata pelajaran PAI dan budi pekerti di sekolah menengah pertama semester genap. Buatlah masing-masing 4 indikator, 4 tujuan pembelajaran, pokok-pokok materi pembelajaran, dan 4 instrumen penilaian. Di sini saya membuat kompetensi dasar kelas 1 SMP semester genap. Yang pertama yaitu menentukan 4 indikator. Yang pertama, indikator menyebutkan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan dalil akli dan nakli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan malaikat, jin, setan, dan iblis. Yang keempat, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan pengertian iman kepada malaikat Allah, menyebutkan dalil akli dan nakli tentang iman kepada malaikat, menjelaskan perbedaan malaikat, jin, setan, dan iblis. Yang keempat, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. Pokok-pokok materi pembelajaran ini adalah beriman kepada malaikat Allah. Instrumen penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Yang keempat, penilaian diskusi. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.